teman-teman semua, kami dari kelas 11 MIA 1 kelompok 2. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas PPKN dengan guru pembimbing Ibu Caruli Pintu Batu SPD. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 11 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan materi bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, kita akan memulai presentasinya terkait topik yang akan kita bahas, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasti teman-teman sekalian bertanya, apa itu makna persatuan dan kesatuan bangsa? Oleh karena itu, saya akan menjelaskan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk memahami makna sesuatu, terlebih dahulu harus dipahami dahulu konsep-konsepnya. Demikian pula halnya jika kita hendak memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih dahulu harus kita temukan dan pahami konsep-konsepnya. Jika kita analisis dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu, terdapat sejumlah konsep dasar. Di antaranya adalah persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan, dan aspek sosial yaitu politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. Pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan seperti berikut. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna satu bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mantra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Dua, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Tiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Bahwa Pancasila adalah satu kesatuan falsafah serta ideologi bangsa
dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 5. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. 7. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya, dan dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi dalam arti A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus rasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam mengembangkan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya dalam arti A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pembangunan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan. Dilansir dari berbagai media bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Hal tersebut merupakan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan. Bahkan pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Pembangunan nasional membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak cukup berasal dari sumber-sumber alam wilayah Indonesia. Sumber daya alam memiliki sifat yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Sementara itu, pembangunan yang terus berkembang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar pula. Oleh karena itu, negara membutuhkan sumber pembiayaan di luar sumber daya alam tersebut. NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat di Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Republik Indonesia berada di bawah kepala negara dan kepala pemerintahan, yaitu presiden. Dengan demikian,
Konsep NKRI yaitu negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menerangkan tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksudnya, negara Indonesia harus memiliki pemerintahan yang kuat dan mampu melindungi negara dari berbagai ancaman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian juga mampu menyejahterakan rakyatnya. Dan juga terdapat pada pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dan juga terdapat pada pasal 25A yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang terakhir terdapat pada pasal 37 ayat 5 yang berbunyi khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Keunggulan dari NKRI yaitu yang pertama, mempunyai berbagai keanekaragaman di segala bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya dan ekonomi, Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman tertinggi di dunia. Ini bila dilihat dari aneka suku, adat, istiadat budaya, ras, agama, warna kulit penduduknya. Belum lagi apabila dilihat dari segi ekonomi, mulai dari ekonomi bawah, menengah, dan tinggi. Artinya, segala macam kebutuhan dan ada di Indonesia. Bisa dibayangkan, terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis di Indonesia, 583 bahasa daerah dengan dialek dari 67 bahasa induk digunakan oleh berbagai suku Indonesia. Dan tiap suku bangsa minimal memiliki adat istiadat atau budaya yang berbeda dengan suku bangsa lain. Banyak bukan? Berbagai perbedaan tersebut adalah keunggulan Indonesia, membuktikan kepada dunia bahwa perbedaan tidak menjadi halangan untuk bersatu dalam sebuah NKRI. Yang kedua yaitu memiliki tanah yang sangat subur dan kaya sumber daya alam. Tidak hanya karena Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak, orang berlomba-lomba ingin menanamkan modal di sini. Tanah yang subur dan kaya sumber daya alam menjadi salah satu magnet yang membuat orang tertarik. Istilah yang terkenal sejak zaman dahulu, tongkat kayu saja di Indonesia bisa menjadi tanaman yang bagus. Belum lagi bahan tambang dan mineral yang ada di Indonesia sangat banyak. Konon katanya, tambang emas yang dikelola kerjasama dengan Amerika Serikat di Papua adalah gunung emas, tempat yang paling banyak kandungan emasnya di dunia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus terus belajar dengan lebih giat, agar dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, benar-benar membuat penduduk Indonesia lebih sejahtera. Yang ketiga, memiliki wilayah yang sangat luas. Unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia bila diukur dari garis pantainya, merupakan salah satu yang terpanjang di dunia. Membentang dari Sabang, yaitu di Aceh, sampai ke Merauke, yaitu di Papua. Luas wilayah NKRI sekitar 5.193.250.000 km persegi, dengan sepertiga dari luas tersebut adalah daratan. Wilayah lautan sekitar 2/3-nya, yaitu 3.166.163.000 km persegi. Wilayah yang sangat luas tersebut menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Tugas kita untuk mempertahankannya. Yang keempat yaitu mempunyai konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara
pandang bangsa Indonesia dalam memandang negara, tanah air, dan semua yang ada di dalamnya, menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai NKRI. Cara pandang ini juga menjadi modal dan kelebihan bangsa Indonesia yang membuatnya terus bertahan dan terus maju. Yang kelima yaitu mempunyai semangat Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda yang diikrarkan 28 Oktober 1928. Meski sudah bertahun-tahun lalu, masih terasa semangatnya sampai kini. Satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Terus ada di dalam dada seluruh bangsa Indonesia. Semangat ini membuat bangsa Indonesia terus mempertahankan kemerdekaan dan berjuang mengisinya. Semangat ini pula yang mempersatukan bangsa Indonesia hingga tercapai tujuan nasional hingga akhir zaman. 6. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Letak Indonesia yang memanjang dari Sabang sampai Merauke sangat strategis. Letaknya di antara dua samudera, Indonesia dan Pasifik, dan dua benua Asia dan Australia yang sangat menguntungkan. Karena letak ini membuka jalur perdagangan internasional ke segala arah, serta juga kedudukan Indonesia sangat penting di mata dunia internasional. 7. Penduduk Indonesia yang sangat religius. Penduduk Indonesia yang menganut 5 agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, membuat Indonesia selalu mengutamakan dan mementingkan agamanya. Ini juga membuat mereka selalu bersatu dalam perbedaan yang ada, karena dalam agama apapun, pada dasarnya selalu menyerukan kepada perdamaian. 8. Mempunyai ideologi Pancasila. Setelah melalui perjuangan yang panjang dan berliku, saat ini Indonesia mempunyai keyakinan besar terhadap ideologi ataupun dasar negaranya, yaitu Pancasila. Hal ini yang membedakan Indonesia dari negara-negara lain. Ideologi Pancasila berdasar pada sila-sila yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara lengkap dan menyeluruh. 9. Memiliki keindahan alam yang sangat mempesona. Selain kekayaan alam yang sangat banyak dan tanah yang subur, keindahan alam Indonesia tidak ada yang menandingi, karena di Indonesia lengkap memiliki segalanya dari keindahan alam, lautan, dasar laut, gunung, danau, dan sebagainya ada. Bahkan, salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu adanya Candi Borobudur, sebuah bangunan besar yang terbuat dari batu bersusun, yang luas dan megah, berukiran relief dengan corak agama Buddha. Tidak sebuah negara manapun memilikinya. Dan pula Komodo, yang di dalamnya terdapat komodo, salah satu hewan purba yang masih ada di dunia. 10. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang harmonis. Di Indonesia mempunyai sistem desentralisasi di mana terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat daerah, di mana tiap daerah di Indonesia mempunyai hak untuk mengatur daerahnya sendiri. Dengan sistem desentralisasi, undang-undang mengatur tugas dan wewenang pusat daerah. Yang terpenting, kelebihan dari sistem yang dijalani Indonesia adalah tiap daerah dapat mengembangkan diri sesuai kemampuannya masing-masing dengan tetap berorientasi pada pusat, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata. Faktor pendorong adalah faktor yang mendorong sehingga memperkuat terjadinya perilaku. Faktor penggerak ini terdiri dari tokoh masyarakat, petugas kesehatan, guru, dan keluarga. Ada 4 faktor yang mendorong persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta semangat kebersamaan. 1. Pancasila. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. 2. Sumpah Pemuda. Para Sumpah Pemuda telah mengikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa melawan penjajah demi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki beragam suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama.
Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Jadi, walau Indonesia merupakan negara majemuk dan multikultural, bangsa Indonesia tidak terpecah belah, tetapi tetap bersatu demi keutuhan NKRI. 4. Semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan seperti perilaku bergotong royong, solidaritas terhadap anggota masyarakat, serta toleransi keagamaan. Persatuan dan kesatuan dalam negara NKRI adalah hal yang mutlak dipertahankan dan diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Kita harus memupuk persaudaraan dengan sesama warga negara Indonesia agar persatuan dan kesatuan senantiasa terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan antar bangsa tidak bisa dibilang mudah. Beberapa faktor yang memungkinkan menjadi penghambat terjadinya persatuan dan kesatuan antar bangsa adalah sebagai berikut. 1. Keberagaman yang ada di dalamnya. Keberagaman yang dari dulu sudah ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah salah satu faktor penghambat adanya persatuan dan kesatuan Indonesia jika tidak diiringi dengan sikap menghargai, toleransi, dan menghormati. Perbedaan budaya tentunya akan bisa memungkinkan munculnya perbedaan pendapat yang bisa menumbuhkan perasaan benci yang begitu berlebihan, sehingga memunculkan konflik antar suku. 2. Letak geografis. Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat ribuan pulau. Ribuan pulau ini pastinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang bisa berpotensi memisahkan diri dari negara adalah daerah yang keberadaannya paling jauh dari area ibu kota. Selain itu, daerah yang memiliki pengaruh dari negara perbatasan atau negara tetangga serta daerah yang memiliki pengaruh global yang begitu besar, seperti daerah wisata atau memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. 3. Adanya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan suatu sikap yang sangat menonjolkan kelebihan budaya yang dimiliki serta memandang rendahnya budaya orang lain. Sikap etnosentrisme yang memiliki munculnya dan tak segera diatasi akan mampu melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Adanya nilai budaya yang lemah. Budaya asing yang kuat mampu melemahkan nilai budaya bangsa sendiri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, hal ini akan mampu menjadi faktor yang bisa melemahkan persatuan kesatuan bangsa. 5. Adanya pembangunan yang tak rata. Proses pembangunan yang hanya berpusat pada wilayah tertentu saja bisa menjadi salah satu faktor yang mampu melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini akan bisa menimbulkan kesenjangan dalam berbagai sektor tentunya. Jika hal itu terus dibiarkan, maka bukan tak mungkin kalau persatuan dan kesatuan akan luntur. Apa yang teman-teman rasakan setelah mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa tersebut? Sebagai warga negara yang baik, tentu saja teman-teman akan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia yang diliputi berbagai keanekaragaman. Akan tetapi, keanekaragaman tersebut tidak menyebabkan bangsa dan negara Indonesia terpecah belah. Akan tetapi senantiasa bersatu padu. Lagu tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia untuk senantiasa merasa satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ketika persatuan dan kesatuan bangsa sudah terwujud, maka keutuhan negara akan senantiasa terjaga. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari.
para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berperi kemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat dan berkeadilan. Nilai-nilai Pancasila dapat kita amalkan dengan cara hidup rukun antar sesama. Kerukunan merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan negara. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Baiklah teman-teman semua, kami kelompok 2 sudah menyelesaikan video presentasi kami mengenai bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah video presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar presentasi kami persilakan untuk mengungkapkannya di kolom komentar. Dan jika ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton. Akhir kata saya ucapkan, hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar.